pagi anak kami. Ibu harapkan hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks eksposisi. Ibu harapkan nanti materi yang Ibu sampaikan ini kamu dapat memahaminya dengan baik, agar nantinya kita dapat melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya dengan baik, dan nanti kita akan bertemu di ujian, dan ujian kamu pun akan mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, selanjutnya langsung saja Ibu bacakan materi kamu mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penyampaian uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi yang disertai fakta dengan tujuan untuk meyakinkan orang. Unsur teks eksposisi terdiri atas dua, yang pertama gagasan, yang kedua adalah fakta. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Contoh kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. B. Fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Contoh kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi. Pola pengembangan teks eksposisi terbagi atas 4. Yang pertama, pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam sebagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pola demikian dikenal sebagai paragraf induktif. Yang ketiga, pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Yang keempat, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf terbagi 3. Yang pertama itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan pada kalimat pertama. Kita masuk ke bagian struktur teks eksposisi. Terdiri atas 3. Yang pertama, tesis, yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Lalu yang kedua, rangkaian argumen.
berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga, penegasan ulang. Sebagai perumusan kembali ringkas, bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Ibu jabarkan bahwa di bagian penegasan ulang ini diberikan ringkasan secara rinci terhadap tesis ataupun rangkaian argumen yang disampaikan di atas. Jadi di sini dibuat simpulan atas penyampaian tesis dan rangkaian argumen yang di atas. Kita masuk ke bagian kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ini nanti ada 5. Yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa, gambut, dan sektor kehutanan. Kalau misalnya berbicara tentang dunia kesehatan, maka kata teknis yang dipergunakan misalnya adalah jarum suntik, obat-obatan, segala hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan kata teknis. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Mungkin kamu kurang jelas tentang kata kerja mental. Kata kerja mental artinya itu adalah kata kerja di mana hal yang disampaikan itu berkaitan dengan proses berpikir. Jadi contohnya misalnya menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Nah, lalu yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, jadi ada perujukan di dalamnya. Misalnya menurut pendapat dari atau dari data yang dikumpulkan. Nah, itu termasuk kata-kata perujukan. Lalu yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya, atau kata itu belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Jadi dapat dikatakan dalam teks eksposisi tidak dipergunakan atau jarang dipergunakan kata-kata yang bermakna konotatif atau makna tidak sebenarnya. Kita masuk ke bagian berikut, langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Lalu yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Topik-topik itu disusun secara sistematis dengan pola berikut. Nah, ini maksudnya dengan pola berikut, nanti sesuaikan dengan judul yang dipilih, lalu pola-polanya akan mengikuti. Misalnya yang pertama kamu data, misalnya kalau kamu akan membahas teks eksposisi tentang demonstrasi, maka pertama sampaikan dulu apa itu demonstrasi, kenapa terjadi demonstrasi tersebut. Nah, itu maksudnya pola-pola yang Ibu maksud di sini. Lalu yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Nah, kerangka yang tadi sudah disampaikan di bagian keempat, lalu dikembangkan. Nah, dalam tahap ini, kamu harus menjadikan topik-topik itu menjadi argumen-argumen yang jelas dan logis. Di samping itu, kaidah-kaidah kebahasaan perlu diperhatikan. Jadi ketika kamu menulis sebuah teks eksposisi,
kamu harus memperhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Dan kamu tentunya harus berangkat dari kerangka. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tugas. Tugas kamu yang pertama, pahamilah materi di atas, lalu kemudian tulislah ringkasan materi teks eksposisi di atas di buku catatanmu. Tugas tersebut dapat kamu kirimkan di Google Classroom dalam bentuk foto. Ya, demikian pelajaran kita. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan tugas yang Ibu berikan tadi kamu dapat kerjakan dengan baik semaksimal mungkin, dan materi yang Ibu sampaikan tadi juga dapat kamu pahami dengan sebaik-baiknya, agar nanti ketika ujian maka kamu dapat menjawabnya dengan baik pula. Nah, Ibu tidak lupa mengingatkan kepada kamu untuk tetap menjaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihanmu, supaya kita terhindar dari penyakit atau dari virus corona. Salam sehat dari Ibu, tetap semangat belajar dari rumah. Selamat pagi.